Bab 846. Tang Wulin benar-benar bingung ketika dia berkata, "Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya bermeditasi. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi." Dia benar-benar tidak mengetahui kejadian itu. Dia bahkan tidak berencana untuk memberitahu mereka tentang apa yang telah dia lihat sebelumnya. "Ceritakan tentang prosesnya." Old Demon Blight berbicara. Bibir Tang Wulin tersenyum dingin. "Lepaskan aku dan teman-temanku. Dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memberitahumu sedikit." Setan-setan tua itu tertegun sejenak. Penatua yang gemuk itu berbicara dengan marah. "Brat, apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati seniormu?" Tang Wulin tertawa kecil. "Hormati senior saya. Perbaiki aku kalau aku salah. Tapi kamu pasti Old Demon Slot, kan?" Sekelompok iblis tua tercengang oleh kata-katanya. Ekspresi wajah mereka saat mereka menatap Tang Wulin juga berubah. Old Demon Slot berbicara dengan ragu. "Bagaimana kamu tahu?" Tang Wulin tersenyum penuh kemenangan. "Aku membuat dugaan. Sepertinya tebakanku benar." "Ya." Tang Wulin berbicara. "Bagaimana saya bisa memikirkannya setelah saya berada di bawah pengaruh Anda selama berhari-hari? Perkenankan saya menjelaskannya untuk Anda semua. Sejak saya disiksa pada awalnya, terutama oleh Old Demon Lust, saya seharusnya sudah melewati kesulitan terburuk. Anda mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa Anda semua pernah menjadi Shrek Seven Monsters. Saya tidak sepenuhnya mempercayainya. Tetapi saya mencatat nomornya. 7 monster jadi. Tentu saja, harus ada 7 orang. 5 sudah berubah menjadi Old Demons. Jadi 2 lainnya seharusnya tidak terkecuali." Tang Wulin terus berbicara ketika dia menatap lelaki tua yang gemuk itu. 5 iblis tua menyiksa kami. Sementara kau yang keenam muncul. Tidak ada keraguan bahwa Anda seorang iblis tua juga. Namun Anda menolak untuk mengungkapkan judul Anda. Secara alami, saya memiliki beberapa kecurigaan. Di sisi lain, cerita Anda logis. Jadi saya menilai bahwa semuanya pasti benar. Anda semua benar-benar menguji kami sambil mengolah kami pada saat yang sama. Dugaan saya dikonfirmasi pada bulan-bulan berikutnya ketika Anda semua mulai mengajari saya banyak hal baru. Dan saya benar-benar belajar banyak. Namun, saya tidak pernah lengah. 5 iblis tua pertama dengan gembira menguji kami dengan siksaan. Mungkinkah iblis keenam akan mudah bagi kita? Saya tidak dapat mengkonfirmasi semuanya sebelum saya bermeditasi. Lagi pula, Anda masing-masing begitu baik kepada saya selama beberapa bulan itu sehingga saya tidak lagi merasa bermusuhan. Baru pada saat aku membuka mata dan melihat kalian bertujuh. 7 iblis tua. Aku meninggalkan semua keraguan bahwa tebakanku benar. Kalian benar-benar 7 orang. Mengingat itu, pasti ada alasan untuk semua yang dilakukan Old Demon Slot sebelumnya. Alasannya adalah karena kalian semua mencoba membuatku mati rasa. Pengetahuan yang diturunkan kepada saya adalah nyata. Ceritanya nyata. Jadi satu-satunya pertanyaan adalah identitas Anda. Anda Old Demon Slot. Dan semua yang Anda semua lakukan sebelumnya adalah untuk membuat saya puas. Pada akhirnya, ketika saya selesai belajar dan terbiasa menjadi lesu, saya akan benar-benar merasa nyaman dan, tentu saja, saya akan kurang waspada. Dengan pemikiran itu, Anda semua memberi saya lingkungan hidup yang paling nyaman, makanan terbaik dan alasan untuk menunggu teman saya. Semua ini dimaksudkan untuk membuat saya malas. Mungkin kalian semua berharap untuk melihat apakah saya masih bisa mempertahankan fokus saya dan terus berkultivasi terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Apakah saya benar? Senior Old Demon Slot. Kelompok ekspresi iblis lama agak aneh ketika mereka mendengarkan analisis rinci Tang Wulin. Tentu saja, ekspresi Old Demon Slot adalah yang paling tidak menyenangkan dari semua. Itu tidak mungkin. Saya sudah merasakan bahwa roh Anda benar-benar santai pada saat itu. Begitu juga seluruh diri Anda. Bahkan orang yang paling rajin tidak bisa tetap fokus setelah 1 tahun siksaan dan pembelajaran. Kata Old Demon Slot dengan putus asa. Tang Wulin mengangkat bahu. "Kamu benar. Saya benar-benar santai pada saat itu. Karena saya khawatir roh saya tidak dapat menangani lebih banyak jika saya tidak mengeluarkan tenaga sedikit pun. Namun,
Saya tidak khawatir menjadi malas, tidak peduli betapa mudahnya saya meminumnya. Itu karena di hati saya selalu ada sesuatu yang membimbing saya sehingga saya tidak berani mengendur. Old Demon Slot tertegun. Apa itu? Tang Wulin memandang ke arah Old Demon Les. Nafsu senior harus tahu itu. Ada cinta di hatiku. Aku harus tumbuh lebih kuat untuk orang yang kucintai. Jadi aku akan bisa melindunginya. Dengan demikian, saya dapat beristirahat, tetapi hanya karena saya ingin berkultivasi lebih baik. Sebagai hasilnya, saya mulai bermeditasi. Sepertinya dugaan saya cukup akurat menilai dari situasinya sekarang. Terima kasih banyak atas semua kultivasi yang telah Anda berikan kepada saya selama ini. Saya bertanya-tanya bagaimana saya akan diuji oleh Old Demon Senior. Pandangannya jatuh pada iblis tua yang berdiri di depannya yang belum pernah dia temui sebelumnya dengan senyum tipis di wajahnya. Pria tua itu tersenyum ketika dia bertepuk tangan lembut untuk Tang Wulin. Sangat bagus. Akademi membuat pilihan yang tepat. Seorang pahlawan tidak lain adalah produk dari masanya. Shrek kami menghasilkan talenta besar. Seperti yang diharapkan. Tepat ketika benua itu akan melalui beberapa momen sulit. Saya sangat bersyukur. Saya tamak. Kamu bisa memanggilku Old Demon Great. Keserakahan iblis tua. Ada 7 iblis lama seperti yang diperkirakan. Terlebih lagi, ketujuh setan ini kurang lebih terkait dengan 7 dosa mematikan. Jadi, apa yang akan Anda uji pada saya? Tanya Tang Wulin. Old Demon Great tersenyum. Tidak perlu untuk itu lagi. Anda telah lulus. Anda memiliki sikap positif, kewaspadaan, dan pikiran yang cerdas. Segala sesuatu yang mengikuti sudah tidak ada artinya bagi Anda. Pelatihan khusus Pulau Iblis Anda telah berakhir. Selamat. Hasil Anda menempatkan Anda di bagian atas daftar. Dalam 5 abad terakhir, Anda yang paling menonjol. Tang Wulin tidak repot-repot bertanya tentang orang yang lebih hebat darinya 5 abad yang lalu. Dia menjadi kurang tegang setelah itu. Old Demon Great berbicara dengan serius. Namun, kami ingin Anda memberitahu kami tentang perubahan di tubuh Anda sebelumnya yang memicu pasang surut kehidupan dan kehancuran secara bersamaan. Kami cukup bingung ketika gelombang kehidupan dimulai lebih awal. Tetapi benar-benar mencengangkan ketika gelombang kehancuran muncul pada saat yang sama. Perubahan itu sangat mungkin mempengaruhi semua pulau di Kepulauan Iblis. Karena itu, kita perlu mengetahui kebenarannya. Tang Wulin menghela nafas. Maaf, senior. Berkat semua pelatihan positif Anda, saya telah belajar untuk tidak mempercayai siapapun terlalu cepat. Karena ini, saya tidak yakin apakah Anda berbicara kebenaran sekarang. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa kepada Anda. Old Demon Great dibuat tak bisa berkata-kata. Bersama dengan seluruh kelompok iblis tua, mereka merasa seperti telah mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya di atas kaki mereka. Old Demon Blight berbicara. Jadi bagaimana kami bisa meyakinkan Anda untuk memberitahu kami? Tang Wulin berbicara. Aku akan memberitahumu saat teman-temanku dan aku meninggalkan tempat ini dengan aman. Terus terang, saya tidak tahu apakah saya dalam mimpi atau kenyataan sekarang. Karena ada terlalu banyak pengalaman di sini yang terasa tidak nyata. Old Demon Nightmare mengangkat alisnya. Tidak buruk. Anda sebenarnya mampu mengamati itu. Jadi, baiklah. Kamu akan dibangunkan dari mimpimu terlebih dahulu. Dia melambaikan tangannya ke Tang Wulin saat dia berbicara. Tiba-tiba, pusing membuat Tang Wulin kewalahan. Dan dia melihat sekelilingnya berubah dengan cepat. Rumah itu telah lenyap. Dan lingkungan yang nyaman lenyap. Setelah pulih dari mual, ia menemukan bahwa ia berada di tanah yang kokoh. Dia berdiri tepat di tempat yang sama di lembah gunung tempat dia tiba di awal. Dia melihat teman-temannya di dekatnya. Ye Xinglan, Yuanen Yehui, Su Lizi, Yue Zhengu, Su Xiaoyan dan Xie Xie semua ada di sana. Tetapi mereka masing-masing melakukan tindakan yang berbeda. Beberapa dari mereka melompat-lompat sementara beberapa dari mereka duduk bersila dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Apakah mereka tenggelam dalam ilusi? Tanya Tang Wulin terkejut. Old Demon Nightmare berbicara. Itu bisa nyata dan bisa menjadi ilusi. Apa itu realitas dan apa yang tidak? Bab 847.
Tang Wulin melihat dari dekat dengan mata batinnya dan segera menemukan bahwa pusaran kekuatan jiwa di tubuhnya masih ada di sana dengan 2 titik cahaya hijau dan ungu. Semua yang dia pelajari juga menyengat dalam benaknya. Ilusi itu begitu mengerikan sehingga ia berhasil hidup di dalamnya selama lebih dari setahun. Waktu dalam ilusi bergerak dengan kecepatan 1/4 dari dunia luar. Jadi kamu hanya berada di sini selama lebih dari 3 bulan. Old Demon Grid berbicara. Temanmu belum menyelesaikan semua cobaan. Jadi mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu. Saya harus memberitahu Anda bahwa tidak baik bagi mereka untuk mengakhiri pelatihan sebelum mereka menyelesaikan semua tes. Mereka perlu mengalami proses penuh dan membangun kembali kondisi mental mereka. Misalnya, bocah nakal itu di sana. Old Demon Nightmare menunjuk ke Yue Zhengyu. Tang Wulin segera mengingat pertemuan tragis Yue Zhengyu. Dia melihat 7 iblis tua yang mengelilinginya dan merasa dia benar-benar bisa mempercayai mereka sekarang. Baiklah, aku akan memberitahu kalian semua. Pertama, saya benar-benar tidak tahu bagaimana yang disebut gelombang kehidupan dan gelombang kehancuran dipicu. Selama akhir meditasi saya merasa bahwa kekuatan kehidupan yang mengelilingi tubuh saya tiba-tiba menjadi intens. Dan kemudian saya mulai melihat pemandangan yang aneh. Tang Wulin melanjutkan dengan menceritakan apa yang telah dia saksikan dalam ilusi. Selama penjelasan, dia menyembunyikan fakta bahwa setelah semuanya terjadi, 2 percikan cahaya muncul di pusaran kekuatan jiwanya. Jauh di lubuk hati, dia masih waspada. Jadi tentu saja, dia tidak akan mengungkapkan semua yang terjadi. Namun, dia menggambarkan apa yang dia lihat dengan harapan bahwa iblis lama dapat membantunya menganalisisnya. Mereka memahami energi kehidupan dan penghancuran lebih dari orang lain. Jadi analisis mereka tidak diragukan lagi yang paling bisa diandalkan. 7 iblis tua semua mengerutkan kening setelah mendengar deskripsi Tang Wulin. Mereka tampaknya merenungkan sangat dalam. Tidak ada keraguan bahwa ungu harus menjadi penghancuran sementara hijau mewakili kehidupan. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa Anda melihat proyeksi Life Goddess dan Destruction God dalam visi Anda. Di sisi lain, hanya ada satu tempat yang bisa mereka jaga. Dan itu pasti alam ilahi. Mungkin, apa yang Anda lihat adalah alasan mengapa kami tidak bisa merasakan alam ilahi lagi. Ini benar-benar sangat penting. Saya akan merekam uraian Anda secara terperinci dan mengirimkannya ke Paviliun Dewa Laut setelah Anda kembali untuk membaca Paviliun Master. Old Demon Grid berbicara dengan sangat serius. Tentu. Tang Wulin mengangguk segera. Old Demon Grid berkata, namun, saya masih tidak tahu mengapa Anda memicu peristiwa ini. Apakah Anda merasakan hal lain pada saat itu? Bagaimana dengan kilatan cahaya keemasan? Tang Wulin menjawab, saya juga tidak tahu. Baru ketika saya melihat titik cahaya keemasan itu, saya merasa seolah-olah sedang mengalami gejolak emosi. Itu adalah kesedihan seolah-olah saya telah mengalami beberapa peristiwa yang memilukan. Itu seperti ketika orang tua saya tiba-tiba pergi bertahun-tahun yang lalu. Old Demon Grid mengangguk sedikit. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan juga sangat sulit untuk dianalisis. Baiklah. Anda harus terus bermeditasi dan melihat apakah Anda dapat memasuki kondisi itu sekali lagi. Rasakan ilusi saat menunggu teman Anda di sini. Namun, kamu tidak bisa kembali ke ilusi Nightmare begitu kamu keluar. Jadi tunggu saja di tempat ini. Tentu. Jawab Tang Wulin segera. Lalu dia melihat ke arah Devor setan lama. Apakah makanan lezatmu itu nyata? Apakah Anda masih punya? Tidak. Aku kehabisan makanan karena kamu. Bocah. Apakah Anda tahu berapa banyak yang Anda makan? Kekuatan hidup di sini sangat kental. Sama sekali tidak perlu makan. Berkultivasi sendiri. Pergi. Old Demon Devor berbicara dengan amarah sebelum dia menghilang ke udara. Tang Wulin berbalik dan menghadapi Old Demon Slot. Wajahnya tetap tidak menyenangkan sepanjang waktu. Dia melemparkan lengan bajunya sekali sebelum berbalik dan menghilang. Old Demon Les terkekeh. Slot sangat terguncang oleh pukulan kali ini. Temanmu benar-benar menyedihkan. Mereka pasti akan membuatnya marah. Keserakahan. Apakah Anda benar-benar tidak berencana untuk memberinya ujian? Kamu yang paling tajam di antara kita. Old Demon Grid menggelengkan kepalanya. Tidak perlu lagi.
Kecuali saya dapat menghapus sebagian dari ingatannya. Itu tidak akan sangat efektif. Saya ragu anak muda ini akan dibutakan oleh keserakahan. Sementara itu, Tang Wulin berpikir dalam hati. Wakil utama saya memang serakah. Saya mencintai uang sejak saya masih muda. Setan-setan tua pergi secara berurutan meninggalkan Tang Wulin sendirian. Teman-temannya masih melakukan berbagai hal. Akhirnya, Tang Wulin lega mendapati bahwa teman-temannya aman dan sehat. Dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan selain melanjutkan meditasinya. Pada saat yang sama, ia ingin mempelajari tujuan dari percikan ungu dan hijau di tubuhnya. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia tidak berhasil memasuki meditasi yang dalam lagi. Dan dia tidak bisa merasakan fungsi kedua percikan meskipun telah berulang kali berusaha. Kekuatan jiwanya berkultivasi secara normal. Pusaran kekuatan jiwanya berputar seperti biasa. Tetapi seolah-olah percikan hijau dan ungu sama sekali tidak terkait dengan Tang Wulin. Tidak ada cara bagi energi di tubuhnya untuk mempengaruhi dua titik cahaya. 1 bulan secara real time. Yang sama dengan 4 bulan dalam ilusi Night Demon Nightmare. Berlalu dengan cepat. 6 sisanya dari Shrek Seven Monsters semuanya mengakhiri perjalanan mimpi buruk mereka pada gilirannya. Orang kedua yang mengakhiri ilusi Night Demon Nightmare adalah Ye Xinglan. Diikuti oleh Yuanen Yehui, Xie Xie dan Su Xiaoyan. Yue Zhengyu adalah orang terakhir. Ketika teman-temannya mengetahui tentang pertemuan Yue Zhengyu melalui deskripsi Tang Wulin, wajah Su Xiaoyan memerah selama 2 hari penuh. Sementara yang lain tidak bisa menertawakannya juga. Mereka masih ketakutan. Iblis tua ini benar-benar terlalu menakutkan. Mereka telah mencapai kesempurnaan dengan ujian kemanusiaan mereka. Tang Wulin merasa sedikit aneh ketika dia melihat teman-temannya. Meskipun baru 4 bulan di sini, kurang dari 2 tahun dalam ilusi, semua orang tampaknya telah tumbuh begitu banyak dari pengalaman itu. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi perjalanan paling tak terlupakan dalam hidup mereka. Yue Zhengyu akhirnya bangun 7 hari kemudian. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum tatapannya menjadi jernih. Orang pertama yang dilihatnya adalah Su Xiaoyan. Bibir Yue Zhengyu berkedut saat dia duduk di tanah. Xiaoyan, aku sudah mengecewakanmu. Air mata mengalir di wajahnya hampir seketika. Sekelompok orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Su Xiaoyan bergegas maju dan memeluknya. Dia menepuk punggungnya dengan lembut. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Anda tidak melakukan kesalahan. Tidak ada. Butuh lebih dari setengah jam sebelum Yue Zhengyu berangsur pulih. Dia tidak bisa membantu mengepalkan giginya ketika Old Demon Lust disebutkan. Kalian semua harus pergi. 7 iblis tua muncul di hadapan semua orang dengan semburan bayangan. Ekspresi mereka semua berbeda. Dan mereka masing-masing memiliki postur yang unik. Selain Tang Wulin, semua orang tidak bisa menahan rasa takut setelah melihat seluruh kelompok mereka. Iya nih, cobaan mereka di sini benar-benar mengerikan. Dan mereka terlalu tersiksa. Old Demon Grid tersenyum. Saya percaya bahwa Anda semua akan selalu mengingat semua yang Anda rasakan di sini. Selamat. Kalian bertujuh telah resmi lulus. Anda telah berhasil bertahan sampai akhir. Dan itu bukan tugas yang mudah. Sebagai generasi baru dari Shrek Seven Monsters, Anda semua pantas mendapatkan gelar tersebut. Sekarang, Anda akan melakukan tes akhir Anda. Tidak ada yang mengirimmu kembali. Anda harus bergantung pada kekuatan Anda sendiri. Saya juga harus mengingatkan Anda semua bahwa peristiwa yang terjadi tidak lagi ilusi. Anda harus menghadapi Korps Angkatan Laut Nordsea sendirian. Tentu saja. Pesawat yang Anda curi dalam ilusi sebelumnya juga tidak palsu. Setidaknya aku bisa memastikan bahwa para perwira militer dalam ilusimu benar-benar membenci kalian semua sampai ke tulang belulang mereka. Baiklah. Kamu bebas pergi kapan saja. Bab 848. Yue Zhengyu, Su Lizi, Xie Xie, Yuanen Yehui, Ye Xinglan, Su Xiaoyan semuanya lega. Apakah akhirnya saatnya untuk pergi? Butuh 2 tahun penuh. Mereka sudah muak dengan tempat ini. Tang Wulin memandang sekelompok iblis tua di depannya. Untuk beberapa alasan, dia melihat kesepian di mata mereka. Lansia,
Apakah kalian semua terjebak di Pulau Iblis selamanya? Apakah tidak ada cara lain bagi Anda untuk meninggalkan tempat ini? Atau adakah cara yang bisa saya bantu? Old Demon Grid menggelengkan kepalanya sementara Old Demon Blade terkekeh. Saya menghargai kebaikanmu. Keberadaan kita tidak lain adalah energi. Tanpa perlindungan dari kehancuran dan energi kehidupan, kita akan berakhir sebagai jiwa-jiwa yang berserakan segera ketika kita meninggalkan tempat ini. Meskipun kita sangat kesepian di sini, keadaan memungkinkan kita untuk memiliki umur panjang. Ada pro dan kontra. Di masa depan, jika Anda bersedia, Anda dapat kembali dan mengunjungi kami. Tentu saja, Anda selalu dapat kembali untuk menghidupkan kembali pengalaman Anda di sini jika itu yang Anda inginkan. Kapten, ayo cepat. Yue Zhengyu menarik Tang Wulin. Sudut bibir Tang Wulin berkedut. Lalu tiba-tiba dia berteriak. Shrek Seven Monsters. Berdiri tegak. 6 yang tersisa segera berdiri tegak di sampingnya. Tang Wulin berbicara dengan sungguh-sungguh. Salut. Oh. Shen Xing duduk dari tempat tidur. Terengah-engah. Dia sudah kehilangan hitungan berapa kali mimpi buruk membangunkannya dalam beberapa bulan terakhir. Mimpi itu terasa begitu nyata. Dia hanya melakukan pemeriksaan rutinnya di gudang amunisi jiwa tetap ketika dia menghadapi situasi yang benar-benar di luar harapannya. Wajah pria itu jernih dalam benaknya. Dia memeluknya sebagai sandera untuk mengancam saudara perempuannya. Dia dibawa ke Skywing F-17. Dan pada akhirnya, bajingan itu mengeluarkannya langsung dari pesawat. Mimpi buruk berakhir dengan berat tanpa rasa yang dirasakan seseorang ketika jatuh dari ketinggian. Shen Xing masih ingat dengan jelas bahwa dia kehilangan kendali atas kandung kemihnya saat pertama kali terbangun dari mimpi buruk ini. Itu benar-benar tidak dapat diterima. Pelakunya nyata. Dia pernah ditahan oleh pasukan tentara dengan teman-temannya. Dan setelah itu, mereka melarikan diri dengan benar-benar membajak sebuah pesawat. Meski begitu, semua insiden ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak memiliki kontak dengan dia pada saat itu. Jadi mengapa dia mengalami mimpi buruk? Lebih aneh lagi kalau saudara perempuannya mengalami mimpi buruk yang sama. Identik dengan Shen Xing. Sialan. Sial. Keluar dari mimpiku. Merasa gelisah. Shen Xing memberikan kasurnya 2 pukulan kuat. Dia berbalik dan mengenakan seragam militernya sebelum berjalan ke cermin. Lingkaran hitam terbentuk di bawah mata karena kurang tidur. Latihannya di siang hari sudah sulit. Jadi sudah menjadi kebiasaan baginya untuk tidur segera setelah dia kembali. Akhir-akhir ini, bahkan tidur menjadi sangat sulit baginya. Dia tidak punya pilihan selain menghabiskan lebih banyak waktu bermeditasi. Shen Xing membuat keputusan untuk mendapatkan udara segar di luar. Dia akan bermeditasi setelah dia kembali. Dan setidaknya dia tidak akan bermimpi selama meditasi. Jika bajingan itu tahu apa yang baik baginya, dia tidak akan pernah kembali dari Pulau Iblis. Jika dia melakukannya, dia pasti akan mengajarinya pelajaran yang baik. Dengan imbalan semua mimpi buruk, Shen Xing berjalan keluar dari asrama saat dia berjalan di sekitar pangkalan tanpa tujuan. Meskipun dia tidak memiliki peringkat tinggi, tetapi dia memiliki tugas inspektorat yang sangat penting. Para prajurit patroli akan segera memberi hormat padanya ketika dia lewat. Korps Angkatan Laut Nordsea terletak di dekat laut. Angin laut membuat malam terasa sejuk dan menyegarkan. Dan Shen Xing merasa sedikit tidak khawatir. Hah, bagaimana saya datang ke sini? Dia terkejut menemukan bahwa dia telah berjalan jauh ke gudang dari mimpinya tanpa menyadarinya. Itu adalah tempat sebenarnya yang digunakan untuk menyimpan amunisi jiwa tetap. Shen Xing mengerutkan kening. Sialan. Dia berbalik dan hendak pergi ketika dia berhenti. Akan lebih baik untuk melihatnya. Mungkin akan menjadi beban di pundak saya jika saya melihat lokasi mimpi saya. Kalau tidak, itu benar-benar menyakitkan karena tidak dapat membedakan antara mimpi dan kenyataan. Pada saat itu, dia berjalan ke gudang atas kemauannya sendiri. Dia menggunakan kartu akses peringkat tinggi untuk menggunakan lift dan dengan cepat tiba di bawah tanah. Para prajurit yang bertugas memberi hormat secara berurutan setelah melihatnya. Mereka menatapnya dengan hormat sampai ke gudang. Petugas staf Shen, apakah Anda masih memeriksa saat ini? Mayor yang bertanggung jawab atas manajemen gudang tersenyum ketika dia bertanya padanya.
Meskipun Sensing itu cantik, dia tidak berani berpikir tidak benar karena dia adalah saudara perempuan dari komandan resimen tingkat tinggi. Dikatakan bahwa dia akan segera dipanggil kembali ke markas untuk tugas lain. Aku di sini untuk melihatnya. Sensing mengangguk dengan serius. Yakin? Ayo, buka pintunya. Gudang penting yang digunakan untuk amunisi jiwa tetap memerlukan 3 kunci dan kode sandi khusus untuk membuka kunci pintu. 2 letnan memegang kunci dipanggil oleh sang mayor. Di samping kode sandi dan pemindaian iris Sensing sebelum pintu perlahan dibuka. Gudang yang menyimpan begitu banyak amunisi jiwa tetap memiliki suasana yang terasa sangat tidak menyenangkan. Meskipun tidak ada tipe amunisi jiwa tetap hiperstrategi di sini, tetapi nilai yang mereka miliki sangat besar. Itu adalah salah satu gudang paling penting dari Korps Angkatan Laut Nordsea. Dia berjalan ke gudang dan merasakan keakraban mimpinya muncul secara spontan. Perasaan Sensing tentang keakraban dengan tempat ini sangat kuat karena dia telah memimpikannya setiap malam. Dia asing memandangi amunisi di sekelilingnya tanpa sadar saat berjalan di dalam gudang. Tiba-tiba, dia berhenti. Harus ada 4 amunisi jiwa tetap peringkat 5 di sini. Kenapa mereka hilang? Tunjukkan pada saya catatan gudang. Tempat di mana dia berhenti kebetulan adalah sebuah rak dengan susunan amunisi yang rapi di atasnya. Namun, seharusnya ada tambahan 4 amunisi jiwa tetap. Menurut ingatan Sensing, dia bisa mengingat dengan jelas bahwa bajingan yang menyandera dia pernah bersembunyi di sini sejenak dalam mimpinya. Jadi, dia memiliki ingatan yang sangat jelas tentang ini. Namun, dia segera menyesal bertanya tepat sebelum dia melakukannya. Melihat bahwa itu hanya mimpi, dia sebenarnya bertanya dalam kehidupan nyata tentang mimpi buruknya. Ini benar-benar. Meski begitu, tidak ada jawaban yang akan datang. Sensing berbalik untuk melihat jurusan yang bertanggung jawab atas gudang dan melihat kejutan melintas di matanya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa harus ada 4 amunisi jiwa tetap peringkat 5 di sini? Ini tidak mungkin. Sudah beberapa bulan sejak kunjungan terakhirnya ke sini. Klasifikasi dan jajaran amunisi jiwa tetap mengikuti aturan penyimpanan yang sangat ketat. Sehingga posisinya tidak dapat diubah hanya kecuali digunakan untuk layanan. Saya berbicara dengan Anda. Sensing yang sangat cerdas dapat segera merasakan masalah. Dia berbicara dengan cepat sementara suaranya berubah keras. Sang mayor langsung tersenyum meminta maaf dan berkata, "Amunisi digunakan untuk layanan. Harap tunggu sebentar untuk catatan gudang. Saya akan mendapatkannya sekarang." Sensing memerintahkan, "Bawakan padaku Stat." Mayor buru-buru mengangguk berulang kali. "Mohon tunggu sebentar. Aku pergi sekarang." Dia berbalik ketika dia berbicara dan bertukar pandang dengan 2 letnannya. Mereka bertiga berjalan menuju luar dengan langkah cepat. "Mengapa semua orang pergi? Satu orang akan melakukannya," teriak Sensing. "Ya." Sang mayor berhenti berjalan. Ketika dia berbalik lagi, ada kilatan cahaya. Sensing bergidik ketika mati rasa yang intens langsung menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Dia perlahan-lahan merosot ke lantai. Matanya melebar karena dia tidak percaya bahwa situasi di hadapannya benar-benar terjadi. Seseorang yang mampu menjadi pengawas gudang amunisi jiwa yang tetap harus melewati pemeriksaan ketat. Tetapi tidak ada keraguan bahwa ada sesuatu yang salah dengan pria ini dan 2 letnannya. Ekspresi sang mayor berubah sedikit ganas ketika dia berjalan ke Sensing dan menarik komunikator di dadanya. Dia melakukannya dengan paksa sehingga dia merobek 2 tombol teratas pada seragam militer Sensing. Ketika kancing-kancing menyentuh tanah, kulit dadanya yang putih dan bersalju terungkap. Tetapi seluruh tubuhnya begitu mati rasa sehingga dia bahkan tidak bisa berteriak. Pengawas gudang bernapas dengan cepat. "Kenapa? Kenapa kamu harus mengingatnya dengan jelas? Bahkan saya tidak bisa mengingat berapa banyak amunisi di setiap rak." Sensing tidak bisa berbicara, tetapi hanya melotot padanya dengan tatapan sengit. Pengawas gudang berbicara dengan ekspresi kecewa. "Saya juga tidak ingin ini terjadi. Aku tahu itu pelanggaran serius untuk menjual kembali amunisi jiwaku. Tapi aku tidak punya pilihan. Mereka mengambil keluarga saya. Anak saya masih di tangan mereka. Saya benar-benar tidak berdaya. Dan saya tidak punya pilihan lain. Saya pasti harus membawa Anda juga."
Melihat bahwa Anda adalah saudara kandung sang jenderal, saya menduga bahwa Anda pasti akan sangat berharga bagi mereka. Jadi itu harus menguntungkan saya. Bantu petugas staf Sen untuk berdiri. Kita harus pergi sekarang. Terima kasih Tuhan, masih malam hari. Beritahu rute pelarian kami untuk melakukan persiapan. Kami segera berangkat. Bab 849. Pengawas gudang mendapatkan kembali ketenangannya. Dia meraih Sensing dan menariknya dari tanah. Pada saat inilah pengawas gudang tiba-tiba tersandung. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang diangkat dari bawah kakinya. Dia terhuyung-huyung ke samping bersama dengan Sensing. Kemudian, sang mayor dan dua letnannya menyaksikan dengan bingung ketika sebuah bata logam di lantai gudang perlahan-lahan bangkit ketika sesosok tubuh keluar dari bawah. Hal pertama yang muncul adalah sepasang lengan emas berkilau ditutupi sisik berbentuk berlian. Batu bata tebal dan berat itu terasa seperti tidak ada apa-apa di tangannya dan dengan mudah disingkirkan. Dengan kilat, dia sudah melompat dari tanah. Dalam keadaan normal, pengawas gudang akan segera mengaktifkan sistem alarm. Tetapi rahasianya baru saja ditemukan oleh Sensing. Dia tidak akan berani membunyikan alarm saat ini. "Siapa kamu?" teriak supervisor dengan lembut sambil menembakkan setrum di tangannya pada sosok emas. Sinar setrum secara akurat mengenai lengan yang disilangkan si penyusup. Sisik emas mengeluarkan lingkaran cahaya redup setelah ditembak oleh setrum. Sosok itu mengulurkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu sedikit menggelitik. Segera setelah itu, aura dominasi menakutkan yang tak terlukiskan meledak dari tubuh pengganggu. Pengawas gudang merasa seolah-olah dia tidak berhadapan dengan seorang pria melainkan binatang buas. Dan darahnya menjadi dingin. Aliran bayangan mengalir keluar dari lubang di tanah. Pengawas gudang pingsan dan kehilangan kesadaran. Tang Hulin memandang Sensing yang terbaring di tanah dengan takjub. Meskipun sudah begitu lama sejak dia berada dalam ilusi, dia masih bisa mengenali petugas staf yang telah dia sandera dalam mimpi itu secara instan. Ini benar-benar dunia kecil. Dia tidak berharap bahwa dia akan bertemu dengannya begitu cepat setelah meninggalkan Pulau Iblis dan menyelinap ke tempat ini seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tang Hulin telah berbicara dengan teman-temannya ketika mereka meninggalkan Pulau Iblis. Dan mereka telah memutuskan bahwa metode terbaik bagi mereka untuk masuk adalah melalui terowongan bawah tanah yang dia gali. Bagaimanapun, mereka tidak akan ditemukan dengan mudah. Dan itu jauh lebih mudah untuk pergi dari bagian dalam Korps Angkatan Laut Nordsea. Selain itu, mereka menggabungkan pengalaman semua orang dalam menyusup ke korps dari mimpi buruk mereka. Dan mereka secara kasar dapat memperkirakan bahwa gudang itu paling dekat dengan daratan. Pelarian mereka akan terpendek dari jangkauan Korps Angkatan Laut Nordsea. Mereka juga memiliki satu keuntungan lagi dan itu adalah bahwa mereka tidak takut ditangkap sama sekali. Pelatihan mereka di Pulau Setan telah berakhir. Mereka tidak keberatan ditunda. Mereka benar-benar telah menerbangkan Skywing F-17 dari tempat ini pada awalnya. Tapi itu satu-satunya yang nyata. Sisanya semua disimulasikan oleh Night Demon Nightmare dalam mimpi mereka. Mereka telah melakukan pelanggaran besar. Tetapi militer tidak akan melakukan apapun kepada mereka karena identitas mereka sebagai 7 monster Shrek. Paling buruk mereka hanya akan memberi tahu akademi. Oleh karena itu, membiarkan diri mereka ditangkap setelah melintasi laut dan kemudian mengarang cerita yang dapat dipercaya akan membuat mereka pulang juga. Namun, pendekatan itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Kepribadian individu mereka tidak akan membiarkan mereka kembali ke akademi dengan kekalahan. Jika mereka melakukan itu, apa gunanya banyak hari siksaan mereka di Pulau Setan? Mereka telah belajar banyak. Jadi sekarang mereka harus menerapkannya di dunia nyata. Meski begitu, mereka tidak berharap terjebak dalam insiden seperti itu segera setelah mereka keluar dari terowongan. Tang Hulin sudah mendengar tentang beberapa hal yang terjadi ketika dia masih di bawah tanah. Itulah sebabnya dia muncul di saat yang sangat penting. Dia melihat petugas staf yang sama, Sensing yang pernah dia culik dalam mimpinya. Dan rasanya agak aneh. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mengagumi Old Demon Nightmare. Meskipun dia hanya jiwa, kekuatan spiritual Nightmare sangat besar sehingga dia bisa melakukan kontrol seperti itu atas seluruh korps Angkatan Laut Nordsea.
Dengan peringkat spiritualnya, dia pasti bisa menjatuhkan seluruh korps angkatan darat dengan mudah. Sensing menatap Tang Wulin karena terkejut karena dia sama sekali tidak bisa mempercayai matanya. Ketika seluruh tubuhnya benar-benar mati rasa. Dan dia mendengar bahwa pengawas gudang akan menculiknya dan mengirimnya ke musuh yang tidak dikenal. Dia merasa seperti akan mengalami gangguan emosi. Tentu saja. Dia sangat sadar betapa menakutkannya ditangkap oleh musuh dan digunakan sebagai sandera untuk mengancam saudara perempuannya. Itu bukan hanya bencana bagi dirinya sendiri tetapi untuk seluruh klannya. Kakak perempuannya pernah berkompromi ketika menjadi sandera Tang Wulin dalam mimpi buruk. Pada kenyataannya, dia percaya bahwa saudara perempuannya akan melakukan apa saja untuknya. Ikatan antara saudara perempuan itu begitu kuat. Para suster tumbuh bersama sejak kecil. Dan mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Dia mengerti bahwa saudara perempuannya pasti seseorang yang memprioritaskan hubungan daripada alasan. Saudari itu lebih masuk akal pada saat genting itu. Namun demikian, itu akan menjadi bencana besar bagi klannya jika saudara perempuannya melakukan pelanggaran seperti itu untuknya. Karena itu, dia berharap bisa mati pada saat itu, daripada disambar oleh Mayor Chen. Pengawas gudang. Selalu ada sosok penyelamat di hati setiap wanita muda. Terutama ketika dia dalam kesulitan. Siapa yang tidak berharap pahlawan tiba-tiba datang untuk menyelamatkannya? Tidak pernah terpikir oleh Sensing bahwa orang yang maju untuk menyelamatkannya akan menjadi orang yang sama yang dia ingin potong menjadi jutaan keping. Orang yang telah menyiksanya selama beberapa bulan dalam mimpinya. Sepertinya situasimu tidak terlihat bagus. Tang Wulin tersenyum saat melihat Sensing. Sensing menatapnya dengan ekspresi gugup. Dia membenci Tang Wulin. Tapi itu hanya mimpi. Selain itu, dia sangat menyadari identitas semua pemuda di hadapannya. Kebetulan sekali. Bagaimana mereka muncul di gudang saat ini? Mungkinkah dia masih bermimpi sekarang? Tang Wulin memandangi teman-temannya dan berkata, "Lepaskan pakaian mereka dan mulai." Lepaskan pakaian mereka." Wajah menawan Sensing memucat-pucat seketika. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka. Keputusasaan di wajahnya yang memudar sebelumnya muncul kembali. Apakah aku melompat keluar dari penggorengan dan masuk ke dalam api? Tang Wulin. Xie dan Yue Zhengyu menyeret pengawas gudang dan dua letnan ke samping dan melepaskan pakaian mereka dengan cepat. Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan menghalangi Sensing dari pandangan. Sementara Ye Xinglan mulai melepas pakaiannya. Sensing benar-benar terpana. Dia menyaksikan tanpa daya ketika pakaiannya cepat ditanggalkan. Pikirannya benar-benar kacau. Ye Xinglan membuat perbandingan kasar tentang bentuk dan ukurannya dan menemukan bahwa mereka sangat mirip dalam tinggi dan tipe tubuh. Ye Xinglan melepas pakaiannya dengan cepat dengan Su Xiaoyan dan Yuanen Yehui melindungi mereka. Dia berganti ke seragam Sensing lalu mengenakan pakaiannya di Sensing. "Jangan khawatir. Kami hanya meminjam pakaian Anda untuk sementara waktu. Anda tertembak oleh setrum. Jadi hanya butuh 20 menit lagi untuk kembali normal. Kamu bisa berurusan dengan bajingan itu sendiri saat itu." Ye Xinglan menepuk bahu Sensing dan berdiri. Dia kemudian mulai menggosok wajahnya dengan lembut. Melihat Sensing sesekali saat melakukannya. Sementara itu, Su Xiaoyan berdiri di belakangnya dan mulai menata rambut Ye Xinglan, yang kebetulan warnanya sama dengan rambut Sensing. Segera, Ye Xinglan memiliki gaya rambut yang sama persis seperti Sensing. Ketika Yuanen Yehui membawa topi dan menaruhnya di Ye Xinglan, dia sudah merilekskan tangannya. Sensing menatap kebingungan pada orang lain yang berdiri di depannya yang tampak seperti duplikat dirinya. Dia benar-benar persis sama. Rasanya seperti sedang melihat bayangannya di cermin. "Apa? Selesai." Suara Tang Wulin bergema. "Dilakukan. Kami masih kehilangan 3 set pakaian," kata Yuanen Yehui kepadanya. Mata Sensing berguling ke samping saat ia melihat sekilas 3 orang berjalan mendekat. Mengenakan seragam militer. Mereka tampak seperti pengawas gudang, Mayor Chen, dan 2 letnannya. Bab 850. Suara Tang Wulin keluar dari mulut Mayor Chen. "Ini pertama kalinya aku menggunakan ini. Jadi aku tidak terlalu terbiasa. Terutama perubahan kerangka.
Tapi aku pikir aku akan baik-baik saja setelah aku beradaptasi. Xie, pergi dan panggil beberapa orang. Ingatlah untuk mencari seseorang yang sedikit lebih gemuk. Kalau tidak akan mudah untuk menyamarkan Lizzie. Yakin? Xie berbalik dan berjalan keluar dari pintu gudang ketika dia berbicara dengan 3 tentara di dekatnya yang bertugas patroli di luar. Kamu dan kamu. Kalian bertiga datang dan membantu melakukan inventarisasi. Prosedur berikut ini bahkan lebih mudah. Segera, ada Mayor Chen, petugas staf Sen, 2 letnan dan 3 tentara berdiri di dalam gudang. Di sisi lain, ada 7 orang yang identik berbaring di tanah. Mereka tampak persis sama di permukaan. Setidaknya, Tang Wulin berjongkok di sebelah Sen Xing. Kamu telah menyaksikan begitu banyak rahasia kami. Haruskah kami membunuhmu untuk mencegah mereka dibagikan? Mata Sen Xing berputar karena dia tidak bisa berbicara atau bergerak. Tetapi teror di wajahnya sangat jelas. Tang Wulin tertawa terbahak-bahak. Saya bercanda. Ayo pergi. Sampai jumpa lagi jika kita ditakdirkan. Pengawas gudang itu tidak akan bangun selama sehari. Anda dapat menghadapinya sendiri ketika Anda sudah pulih. Pertimbangkan insiden pencurian pesawat kami yang terlupakan sekarang karena kami telah membantu Korps Angkatan Laut Nordsea membersihkan beberapa agen ganda kali ini. Pergi. Dengan itu, Tang Wulin berdiri dan memberi isyarat tolong kepada Ye Xinglan di sisinya. 7 orang keluar dari gudang. Ye Xinglan sudah menguasai tingkah laku Sen Xing dalam waktu singkat. Dia membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Ada kesombongan di wajahnya yang menawan ketika dia berjalan dengan langkah besar ke arah luar. Mereka keluar dari gudang dan menutup pintu. Tentu saja, ini terutama untuk sembunyi-sembunyi. Karena tidak ada yang benar-benar mengerti operasi pintu yang rumit. Tang Wulin mengikuti di sisinya dan berbicara dengan senyum minta maaf di wajahnya. Petugas Sen, jangan marah. Benar-benar sangat kacau di gudang saat ini. Tapi saya akan memastikan mereka memperbaiki ini dan segera memperbaiki keadaan. Jangan khawatir. Ini akan segera baik-baik saja. Ye Xinglan mendengus dengan acuh. Aku akan melaporkan kejadian ini. Yang terbaik adalah Anda menyelesaikan semuanya sebelum atasan mengirim unit investigasi. Kalau tidak, Anda harus menghadapi konsekuensinya. Ya. Tang Wulin setuju berulang kali. Kelompok itu sudah tiba di lift ketika mereka berbicara. Kalian semua tetap tinggal. Tidak perlu menemaniku. Ye Xinglan berbicara dengan niat. Tang Wulin buru-buru menjawab. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Kami akan mengantarmu. Petugas staf Sen, tolong bantu untuk mengucapkan beberapa kata baik untuk saya dengan petugas resimen. Mereka melewati banyak prajurit. Tetapi percakapan mereka dilakukan dengan sempurna. Bahkan suara mereka terdengar sama persis dengan Mayor Chen dan Sen Xing. 7 iblis tua tidak hanya mengajarkan mereka beberapa trik sederhana tetapi juga beberapa keterampilan mendalam seperti mengubah bentuk tubuh seseorang, pola bicara, perilaku dan suara. Semua keterampilan ini tidak sulit di bawah pengaruh kekuatan jiwa yang memadai. Itu adalah proses pelatihan yang sangat menyakitkan. Tapi apa itu jika dibandingkan dengan disiksa oleh iblis lama? Ding! Pintu lift terbuka saat Tang Wulin terus memberi isyarat memohon pada Ye Xinglan. Kepalanya terangkat tinggi. Dia adalah orang pertama yang masuk ke lift. Sementara Tang Wulin dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Pintu lift tertutup dan naik dengan cepat. Tidak ada yang berbicara lagi selama seluruh proses karena ada kamera pengintai di lift. Lebih baik bagi mereka untuk tidak berbicara daripada berbicara terlalu banyak dan memiliki selip lidah. Segera, lift mengirim mereka kembali ke permukaan tanah. Mereka keluar dari gudang dengan mudah dengan mengandalkan kartu akses mereka. Tang Wulin memberi Ye Xinglan tatapan saat mereka membuat identifikasi arah yang kasar. Kemudian bergerak bersama dengan cepat. Mereka berjalan ke sudut yang gelap sebelum Tang Wulin menunjuk ke sebuah kendaraan militer di dekatnya. Sepertinya baru saja didorong untuk patroli dan datang ke arah mereka. Ye Xinglan berbicara. Aku akan pergi. Bersama-sama. Tang Wulin membuat gerakan tangan. Mereka bertujuh maju dengan cepat dengan Ye Xinglan di depan. Dia melepas lencana petugas yang ditampilkan di dadanya. Hentikan mobilnya.
Tanda pangkat di bahu Sensing dan popularitasnya yang ekstrim di Korps Angkatan Laut Nordsea adalah fitur-fiturnya yang paling bisa diidentifikasi. Dia adalah perwira tercinta, cantik yang dikenal sebagai mawar militer. Tentu saja, letnan dan prajurit yang mengendarai mobil mengenalinya. Kendaraan itu dengan cepat berhenti ketika ia melompat turun dari mobil dan memberi hormat pada Ye Xinglan. Petugas staf Sen. Ye Xinglan berbicara dengan suara yang dalam. Kami menangani tugas mendesak di luar. Saya membutuhkan penggunaan kendaraan militer Anda sementara. Serahkan mobil segera. Ya, jawab letnan tanpa ragu sedikit pun. Mayor lain di tempatnya mungkin akan ditanyai sebelum kendaraan militer diserahkan. Tetapi Sensing adalah saudara perwira pejabat resimen dan juga sasaran kasih sayang banyak perwira militer berpangkat rendah. Kesempatan baginya untuk mengekspresikan dirinya seperti ini tidak sering terjadi. Jadi dia setuju tanpa ragu sedikit pun. Para prajurit di kendaraan militer dengan cepat turun dari mobil. Ye Xinglan membuat gerakan tangan pada Tang Wulin yang dia mengangguk sebagai respons. Kelompok itu secara bertahap naik ke mobil. Xie bertugas mengemudi. Ye Xinglan naik ke kursi penumpang depan. Sementara Tang Wulin dan yang lainnya duduk di belakang. Tidak ada yang mengatakan hal lain kepada para prajurit. Xie mengendalikan setir dengan terampil ketika dia memutar mobil di tempat dan langsung menuju pintu masuk Korps Angkatan Laut Nordsea dengan kecepatan penuh. Bulu matanya berkibar. Sensing akhirnya bisa mengedipkan matanya dan secara bertahap menggerakkan jari-jarinya juga. Mati rasa di tubuhnya memudar dengan cepat. Dia menghirup napas dalam-dalam dengan upaya besar saat dia mendesak kekuatan jiwa di tubuhnya untuk mengedarkan garis keturunannya. Menyebarkan kebas dengan cepat. Dia berusaha keras untuk duduk di tanah. Dia kemudian melihat Mayor Chen bersama dua letnannya dan tiga prajurit lainnya yang ditelanjangi di dekatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk memiliki campuran emosi sekaligus. Krisis dianggap berhasil. Tetapi pada saat yang sama, ia diliputi oleh banyak perasaan berbeda. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa pria dalam mimpi buruknya akan menyelamatkan hidupnya. Sebuah sirene menusuk menggema seluruh gudang sekaligus. Segera setelah itu, menyebar ke seluruh pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea. Gudang amunisi jiwa tetap adalah lokasi vital bagi militer. Sistem peringatan internal adalah yang paling mutakhir yang tersedia. Tetapi Sensing sangat menyadari bahwa para pemuda itu pasti sudah melarikan diri setelah sekian lama. Tentu saja, Tang Wulin dan teman-temannya telah pergi. Mereka memperoleh kemenangan tanpa pertumpahan darah karena mereka berhasil meninggalkan tempat itu tanpa pertempuran apapun. Mereka sudah berangkat dari Korps Angkatan Darat Nordsea dengan kendaraan militer saat mereka melaju dengan kecepatan penuh di jalan raya menuju jauh dari kota Nordsea. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa spesifikasi kendaraan militer jauh lebih baik daripada kendaraan sipil. Tidak hanya mobil yang dilengkapi dengan sistem navigasi canggih, tetapi akselerasinya juga sangat mengesankan. Xie mendorong kendaraan militer ke kecepatan maksimum. Sudah hampir waktunya. Bersiaplah untuk meninggalkan kendaraan. Mengemudi mobil ke tempat yang tersembunyi. Tang Wulin berbicara kepada Xie. Xie menjawab dengan sedikit enggan. Mobilnya bagus. Akan lebih baik jika saya bisa mengendarainya sepanjang jalan kembali. Yuanen Yehui berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Apakah kamu keluar dari pikiranmu? Anda akan merasakan skuad Mesia militer ketika mereka datang dan menembak kami dengan rudal nanti. Cepat. Tinggalkan jalan raya dan cari tempat untuk kita hentikan. Xie mengambil jalan keluar berikutnya dan menuju ke kota kecil. Dia mengemudikan kendaraan ke hutan. Kelompok itu buru-buru keluar dan berlari dengan liar ke kegelapan sesuai dengan posisi yang ditemukan Tang Wulin pada sistem navigasi sebelumnya. Mereka berlari langsung ke tujuan mereka. Target mereka sederhana. Itu juga tempat Tang Wulin dan teman-temannya tidak ingin pergi. Itu adalah stasiun kereta jiwa. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjauhkan diri dari Korps Angkatan Laut Nordsea tanpa alat transportasi. Tang Wulin tidak ragu bahwa Korps Angkatan Laut Nordsea akan segera menutup perbatasan terdekat. Mereka juga tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan kendaraan militer. Dengan demikian, metode terbaik adalah menggunakan beberapa moda transportasi umum untuk bepergian. Dan kereta jiwa adalah yang tercepat. Karena itu,
Mereka tidak punya pilihan lain. Saat mereka berlari, mereka melepaskan penyamaran di wajah mereka. Salah satu dari mereka membeli beberapa set pakaian dari toko yang dekat dengan stasiun kereta jiwa. Mereka melepas seragam militer mereka dan berganti menjadi pakaian kasual. Sementara juga mengubah penampilan mereka sebentar. Hanya saat itulah mereka memasuki kereta ekspres jiwa. Ketujuh dari mereka membeli tiket mereka secara terpisah di kereta pertama yang tersedia. Mereka berjalan secara terpisah. Berkumpul bersama hanya ketika mereka mencapai platform. Platform itu agak tua dan tidak canggih karena itu adalah stasiun persinggahan. Bahkan tidak memiliki atap. Angin malam terasa agak sejuk dan menyegarkan. Tang Wulin memegang tangannya di sakunya saat dia berdiri di sana. Hanya ada beberapa dari mereka di peron yang sepi. Semuanya dalam keadaan serupa. Kakak laki-laki. Apakah kamu tahu bahwa aku merasa akhirnya aku bisa selamat dari sesuatu? Kita tidak masih dalam mimpi buruk, kan? Xie tiba-tiba bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum pahit dan menjawab, "Saya tidak tahu." Siksaan di Pulau Iblis benar-benar meninggalkan kesan yang sangat mendalam di pikiran mereka. Sehingga semangat mereka masih belum pulih. Yue Zhengyu sangat terpengaruh. Dia menjadi linglung dan kadang-kadang dapat ditemukan dalam keadaan linglung. Bahkan sampai pada titik itu. Bersambung.